masuk rekan klien saya ini juga Pak Rasman ini dan Pak Firdaus ini sudah mungkin sedikit menyadari itu. Baik, rekan-rekan wartawan, perkenalkan saya Rihat Kota Barat selaku praktisi hukum sekaligus kuasa hukum daripada Dr. Ran untuk menanggapi tentang salah satu dari tim kami yang rekan saya Pak Firdaus menyatakan mengundurkan diri persis malam kemarin ya, hari kemarin jam 11 malam rekan saya Pak Firdaus ini mengirim video tentang statement pengunduran diri dia langsung ke nomor pribadi saya dan juga di grup kami. Maka setelah itu besoknya pas kemarin saya langsung hubungin balik kontak balik dia, terus dia menjelaskan adapun yang menjadi alasan pengunduran diri dia dari tim kuasa hukum daripada Dr. Ran adalah satu, dia mengatakan karena dia merasa kurang nyaman untuk ikut selanjutnya di perkara antara dokter Hotman Paris Hutapea sebagai pelapor dan juga yang berperkara dengan klien saya dengan Rasman Ariosution. Itu kurang aman. Kedua, dia juga di video itu menyampaikan permohonan maaf terhadap Dr. Rasman Ariosution. Juga dia juga menyampaikan permohonan maaf juga kepada rekan kita Dr. Hotman Paris Hutapea. Tapi yang paling menjadi alasan utama yang dia bilang dia mengundurkan diri adalah karena udah ada kurang lebih 2-3 kali ibunya yang saat ini berusia 76 tahun meminta dia untuk mundur daripada perkara tersebut dan dengan alasan bahwa satu, ini adalah lagi bulan Ramadan, kedua karena ibunya rekan Pak Firdaus ini mau naik haji, jadi butuh suatu ketenangan karena menurut rekan kita Pak Firdaus ini ibunya ini sangat aktif melihat perkembangan di medsos tentang dia, jadi ya butuh ketenangan. Jadi saya bilang sama rekan saya Pak Firdaus, karena dia salah satu yang dia bilang alasannya itu dia karena diminta orang tuanya, jadi saya bilang, saya pikir itu salah satu sikap yang tepat untuk kau lakukan, karena satu, sekalipun kamu memang orang di lapangan dan orang praktisi dan seperti yang kau bilang, saya bilang adalah aktif di dunia bela diri, karate segala macam, tapi yang saya positif saya lihat dalam penjelasanmu ini adalah bahwa Pak Firdaus ini adalah salah satu yang taat, turut, dan hormat dan sayang terhadap orang tua. Saya bilang itu salah satu yang luar biasa, saya bilang. Itu saya apresiasi, saya bilang. Hanya siap bang, terima kasih, dia bilang kan gitu. Jadi ya saya pikir itu ya suatu langkah-langkah yang sudah sangat tepat Pak Firdaus lakukan itu, karena itu permohonan langsung daripada ibunya sendiri. Bang, tapi kan juga sedikit bang, soalnya kan ada proses juga bang, soal pembekuan buatnya sendiri bang. Abang juga gimana melihat dari kata bangnya dan proses lagi berjalan dan akhirnya dia juga keluar dari gimana bang? Kalau tentang pembekuan ya, bas daripada rekan kita Pak Firdaus maupun klien saya Pak Dr. Rasman Ariosution, tentu itu kan terkait dengan peristiwa persidangan tanggal 6 ya, tanggal 6 Februari yang di PN
Jakarta Utara, di mana saya pikir itu sudah sangat ramai, bahkan sangat viral di media, semua kita udah ikutin. Ya kalau saya mengkomentari hal tersebut, ya tentu karena setelah peristiwa itu kan ada juga langsung rilis statement daripada Mahkamah Agung bahwa malah langsung segera memerintahkan ketua lembaga ini ya, ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk segera buat laporan. Dan itu sudah dilaksanakan. Laporan itu sudah dilaksanakan, laporan langsung di Mabes, dan selanjutnya pelapor pun sudah di BAP, saksi-saksinya udah pada DP, termasuk Dr. Paris dan lain-lain, dan termasuk juga terlapor sudah diminta keterangannya, dan itu kita udah dampingi. Jadi kalau terkait dengan masalah pembukaan sumpah tersebut, ya tentu mungkin kalau Pak Rasman Arief itu kan dari Pengadilan Tinggi Ambon ya, yang berikukan ya. Kalau rekan kita Firdaus adalah dari Pengadilan Tinggi Banten. Tentu ya para ketua pengadilan tinggi ini kan punya dasar-dasar pertimbangan tersendiri khusus itu. Tapi yang saya lihat perkembangannya yang sangat cukup bagus adalah, dan itu bagian daripada kita langsung diskusikan dan rapatkan, kita juga waktu itu langsung sarankan bahwa Dr. Rasman Arief Nasution sebagai klien kita dan juga Pak Firdaus yang memang punya dampak langsung pembekuan terhadap basnya, kita juga sarankan supaya segera melakukan permohonan maaf, dan itu sudah dilakukan permohonan maaf secara tertulis maupun melalui media, sudah dilakukan itu langsung ke Ketua Mahkamah Agung, langsung juga Ketua Pengadilan Tinggi, langsung juga itu ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, itu sudah langsung dilakukan. Dan kita berharap karena rekan-rekan saya ini dan termasuk rekan klien saya ini juga Pak Rasman ini dan Pak Firdaus ini sudah mungkin sedikit menyadari itu ada suatu kesalahan, keterlanjuran di peristiwa tanggal 6 yang di PN Jakarta Utara itu. Jadi saya pikir ada satu lagi nih, malah di saat sidang pertama setelah peristiwa itu, Dr. Rasman Arief Nasution pun langsung secara lisan melakukan permohonan maaf langsung kepada Ketua Majelis Ibu Tambunan dan juga kepada anggotanya. Jadi dengan begini saya pikir kita berharap, karena sifatnya ini dibekukan, artinya kan kalau namanya dibekukan berarti bisa dicairkan lagi, bahasa awamnya istilahnya bisa dicabut pembekuan dan bisa diterbitkan lagi sumpahnya itu. Jadi ya harapan kita sebagai praktisi hukum dan juga saya juga sebagai kuasa hukum daripada Dr. Rasman Nasution dan juga sebagai tim daripada rekan saya Pak Firdaus, saya berharap karena level di tingkat Mahkamah Agung ini kan udah pengacara senior ini dan punya jam terbang tinggi, mungkin kita berharap beliau-beliau ini udah sangat-sangat arif dan bijaksana, mudah-mudahan bisa memberikan masukan terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan juga kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten supaya bisa mencabut pembekuan daripada klien kami Rasman Arief Nasution dan juga kepada rekan saya Bapak Firdaus. Sedikit Bang, untuk kemarin sidang kan Rasman sudah datang dan sudah menjabatkan sebagai selanjutnya dengan sidang kemarin apa dan selanjutnya apa Pak? Dan sidang kemarin sudah berjalan, agendanya apa dan agenda selanjutnya apa Pak? Jadi terkait tentang Dr. Paris sidang diperiksa sebagai saksi pelapor itu sudah selesai. Dan sesuai dengan agenda yang diajukan awalnya oleh jaksa penuntut umum,
itu ada saksi fakta dari kantor hukum daripada Hotman Paris Surabaya. Ada dua orang itu. Itu nanti sidang selanjutnya minggu depan yang jadi saksinya. Untuk Pak Rosman ini besok diwajibkan datang dengan sidang masing-masing. Tetap kalau posisi klien kami ini Rosman Arnostion ini sebagai posisi terdakwa tetap harus selalu hadir di setiap persidangan dan itu selalu bersama-sama kami duduk bersama kami. Jadi besok sidang saksi dari Hotman sendiri bang. Iya. Tapi kalau respon kemarin sidang suatu sebagai saksi ada nggak sih bang? Maksudnya dengan perkara yang kemarin itu ada poin-poin benang merahnya nggak sih bang? Dengan abang sebagai kuasa hukum Rosman untuk mempertanyakan pelapor itu sendiri bang? Ya tentu agenda sidang kemarin itu kan cukup alot itu karena ini kan langsung saksi yang periksa kan pelapor nih. Jadi antara dari kuasa hukum cukup banyak yang bertanya tentang Hotman Paris sendiri dan juga diberikan juga kesempatan dan juga sebagai terdakwa Dr. Rosman Arnostion banyak juga bertanya ke Hotman Paris. Jadi poinnya besok tetap berlanjut ya bang? Ya ini kalau kasus ini tetap berlanjut. Jadi memang untuk sidang selanjutnya hari Kamis 2 orang saksi yang diminta kan majelis menanyakan berapa orang yang mau dihadirkan untuk minggu depan. Ya 2 orang. Itu siapa? Itu adalah saksi fakta dari orang tim atau staf daripada dan rekan dari kantor Hotman Paris Surabaya. Bang, sedikit dua kata antara sekarang saling sindir antara Hotman sama Firdaus, 2 kata harus gimana? Kalau saya lihat baik Pak Firdaus dengan alasannya mengundurkan diri kan supaya dia mau mengakhiri dalam hal saling sindir ini. Tapi saya juga melihat daripada komentar Hotman Paris bahwa Hotman Paris juga menghimbau kepada yang punya podcast nggak usah lagi diundang itu Pak Firdaus. Artinya berarti kan ada juga kesamaan untuk sama-sama untuk mengakhiri untuk saling sendiri ini. Itu disayangkan nggak sih bang dengan kita anggap sesama lo, anggaplah orang penting juga di dunia hukum, tapi sindiran bukan substansi soal hukum, tapi substansi soal pribadi bang, soal sindiran gunung lah, soal kata lah, gimana bang bisa dikit bang? Ya jujur ya, kalau saya sebagai praktisi hukum dan saya pribadi sebagai profesi hukum dan advokat, saya tidak pernah lakukan hal itu. Kenapa? Karena saya itu selalu fokus pada substansi perkaranya dan normatif. Karena saya pikir ya kita ini kan menyelesaikan ini bagaimana menyelesaikan supaya tercapai tujuan, bukan mengembangkan persoalan. Apalagi menyangkut pribadi kan nggak ada substansinya, malah melebar. Jadi saya pikir ya kalau pribadi saya ya itu kurang tepat lah. Rekan-rekan sesama praktisi harus sampai saling menyindir masalah pribadi, apalagi masalah pribadi yang lebih dalam, ya kan? Saya pikir hal-hal itu kurang pas.